semua. Mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan untuk kita pelajari agar kita dapat mendalami kembali akan nilai-nilai Pancasila dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemerosotan akan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik individual maupun kolektif sebagai bangsa, juga yang membuat diberikannya mata kuliah pendidikan Pancasila. Terdapat beberapa contoh sebagai bentuk kemerosotan tersebut, seperti Kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, dekadensi moral, masalah narkoba, masalah terorisme, dan masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Dari beberapa contoh di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi atau Dikti, kemudian dalam SK nomor 43 Dikti Cap 2006 memutuskan tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian perguruan tinggi, termasuk di dalam pendidikan Pancasila. Dengan begini, adanya harapan untuk kesenjangan antara kata atau pengetahuan dan perbuatan tingkah laku, agar tak terjadi kemerosotan dalam nilai-nilai Pancasila yang dianut. Kenapa sih harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Kalau dipikir-pikir, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu sangat diperlukan loh untuk membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Hal tersebut karena saat ini banyak sekali perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia dalam berbagai kehidupan bangsa. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat dengan beberapa hal seperti sejarah memiliki fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis berguna untuk mewujudkan kekayaan bangsa di kemudian hari. Dengan pendekatan historis diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Sosiologi sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri, di mana nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, di mana Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Sehingga dengan pendekatan yuridis, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Pendidikan Pancasila berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia, di mana tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat, serta mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Dalam rangka mengintensifikasikan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila
kepada para generasi penerus bangsa dengan melalui pendidikan tinggi, para pecinta negara proklamasi, baik itu dari elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah, harus melakukan berbagai langkah antara lain menegakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya pembudayaan Pancasila melalui pendidikan, khususnya melalui pendidikan tinggi. Di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional, mengadakan seminar dan salah satu outputnya adalah terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914-G-T-2011 pada tanggal 30 Juni 2011 perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 SKS secara terpisah atau dilaksanakan bersamaan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dengan bobot minimal 3 SKS. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat 3 serta Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. 1. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Pasal 35 Ayat 3, yaitu menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Pancasila dasar filsafat dan dasar moral harus didahulukan, agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional. Maka nilai-nilai Pancasila harus dididikan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya adalah bagaimana caranya mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam yang menyebabkan kekurangan ketertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat pada saat ini. Esensi dari Pancasila yakni yang pertama pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, yang kedua Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat Pancasila sebagai dasar ideologi negara, yang kelima Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keenam Pancasila sebagai sistem etika, lalu yang ketujuh Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Selain itu, urgensi dari pendidikan Pancasila yaitu hari-hari ke depan akan terus berubah, dan melalui pendidikan Pancasila dapat dijadikan pedoman oleh para penerus bangsa di masa depan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang. Esensi dari pendidikan Pancasila berguna untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai Pancasila sebagai ideologi, etika, ataupun filsafat dari bangsa Indonesia itu sendiri, agar nilai-nilai dari Pancasila itu dapat terinternalisasi baik itu dalam bentuk sikap maupun perilaku dan juga berjiwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi dari pendidikan Pancasila yaitu untuk membentengi, menjawab segala tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang, lebih-lebih para mahasiswa yang notabene merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa, sehingga harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depannya.